Jadi anak-anak kita lanjutkan dengan pelajaran kimia ya, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kimia unsur yang ketiga adalah alkali tanah dan periode 3. Nah, kalau alkali urutannya adalah 5KRB CSFR, di mana konfigurasi elektronnya adalah S1 Na1 ya. Kemudian alkali punya atom valensi Na1, itu menyebabkan energi ionisasinya kecil. Jadi energi ionisasi itu dari kiri ke kanan semakin besar, maka Na ada di paling kiri, energi ionisasinya kecil dengan melepas elektron. Sifatnya reduktor kuat, malah dia adalah reduktor terkuat, artinya mudah mengalami reaksi oksidasi, sangat reaktif. Jadi di alam terdapat sebagai senyalanya. Karena apa? Karena mudah melepas elektron tadi. Reaksi dengan air sangat cepat, titik lelehnya sangat rendah. Kenapa? Karena logamnya adalah logam lunak, bisa dipocer. Nah, seperti itu ya, dengan ikatan logam yang lemah. Yang kedua, jari-jari atom alkali dari atas ke bawah semakin besar ya. Nah, makin ke bawah reaktifan semakin bertambah. Sifat basa juga semakin kuat. Jadi kalau basanya adalah CS ya, CSOH itu lebih kuat dibanding RBOH, dibanding KOH, dibanding NaOH dan LiOH. Jadi ini basa yang paling kuat. Kemudian titik lelehnya dari atas ke bawah semakin kecil. Kenapa? Li logam, Na logam, K logam, Rb juga logam, tapi cesium logam yang berupa cairan ya. Kalau francium radioaktif ya. Logam alkali itu dibuat melalui elektrolisis lemburan garam dari garam halida ya. Ini sudah dipelajari pada bab elektrolisis. Senyawa alkali terbentuk melalui ikatan ion. Jadi kalau kita membuat NaCl, ini Na-nya logam, Ca-nya non logam. Logam dengan non-logam membentuk ikatan ionik ya. Kemudian untuk identifikasi kita bisa menggunakan reaksi nyala. Jadi natrium warnanya ungu, natrium warnanya kuning, kalium warnanya ungu. Semua logam alkali larut baik dalam air. Malah kalau dilihat ya, natrium itu ditambah dengan air membentuk basa NaOH ditambah H2, dan di sini keluar sejumlah energi ya. Jadi kalau kita percobaan masukkan ke sini air, kemudian beri natrium, kemudian tutup dengan cawan arloji, maka nanti natrium setelah kontak dengan air dia akan mengeluarkan api, dan di sini terjadi gelembung gas ya. Kita lanjutkan dengan alkali tanah. Alkali tanah itu unsurnya adalah BMG, CaSR, BaRa ya. Bedanya sebelah alkali adalah alkali tanah. Jadi kalau dalam sistem periodik, kalau ini alkali 1A, maka sebelah sininya adalah 2A alkali tanah. Jadi dia berdekatan ya. BMG, CaSR, BaRa, konfigurasi elektronnya 1s2 2s2, ini ikut ke gas mulia, ujungnya S2 semua, sehingga konfigurasi elektronnya berakhir di ns2. Jadi 2 elektron terluar. 2 elektron terluar sama mudah melepas elektron, artinya juga termasuk sangat reaktif. Di alam tidak terdapat dalam keadaan bebas, tapi terdapat sebagai senyawanya ya. Energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil, tapi kalau dibandingkan dengan 1A lebih kecil dibanding 2A. Sifat reduktor juga semakin kuat, tapi 1A lebih kuat dari 2A. Kemudian dari atas ke bawah juga sama, sangat reaktif, tapi 1A lebih reaktif dari 2A. Reaksi dengan air kalau 1A sangat cepat malah keluar api, tapi untuk 2A reaksinya sangat lambat ya. Misalnya pada saat magnesium telah diamplas ya, diamplas sini, kemudian masukkan ke dalam air, ini masukkan ke dalam air ya. Ini adalah magnesium. Kita perhatikan di sini hanya ada gelembung. Airnya juga harus air yang panas. Jadi reaksinya sangat lambat. Kemudian titik leleh tinggi. Kenapa? Karena magnesium lebih keras daripada, atau golongan 2A lebih keras daripada golongan 1A. Natrium lunak, magnesium itu sudah keras. Jadi kalau lihat ikatan logam 2A lebih kuat dari 1A. Dari atas ke bawah jari-jari atomnya semakin besar ya. Kemudian dari atas logam alkali tanah diperoleh melalui sama lelehan dari garamnya. Elektrolisis biasanya ini kalau untuk Mg prosesnya namanya proses Dow ya. Kemudian reaksi nyala bisa digunakan untuk identifikasi. Ca warnanya jingga, Sr merah, dan Ba warnanya hijau. Bagaimana caranya? Ya nanti diperlihatkan ya. Kemudian bagaimana dengan kegunaan alkali tanah? Be itu biasanya untuk alloy campuran antara tembaga dengan nikel dengan Be ya. Kemudian MgOH2 sebagai antasid
obat mah, MgSO4 untuk pencahar perut, kemudian MgCl2, MgSO4 itu air sadah. Air sadah itu air yang mengandung ion Mg2+ dan Ca2+, ya. Ada dua air sadah, ada air sadah tetap dan air sadah sementara. Air sadah tetap bisa dihilangkan dengan menambahkan soda Na2CO3. Sedangkan air sadah sementara itu mengandung CaHCO3 2 kali dan MgHCO3 2 kali. Itu bisa dihilangkan cukup dengan pemanasan, gitu ya. Nah, kemudian CaSO4 2H2O itu bahan gips untuk menyambung patah tulang, ya. Tapi CaCl2, CaSO4 tadi saya sudah bicarakan di sini air sadah. BA untuk industri kaca dan RA untuk industri cat yang mengkilap itu biasanya, atau jam panel nuklir, ya. Kemudian yang ketujuh, identifikasi alkali tanah bisa dengan teori kelarutan. Kalau di sini saya tulis kalau positif endapan, kalau negatif larut, ya. Jadi kita kalau Mg direaksikan dengan F, misalnya dengan KF, ya. Nah ini ternyata endapannya banyak. Ke Ca ini endapan sedikit, ke Sr juga sedikit, ke Ba malah larut. Berarti kelarutan alkali tanah dalam floor, ya, dari atas ke bawah semakin besar. Bagaimana dalam hidroksida dalam pH sama, dari atas ke bawah semakin besar, gitu ya. Kalau ini yang mengendap banyak adalah Ca terhadap oksalat. Kemudian yang mengendap banyak terhadap CO3 adalah Sr, ya, terhadap karbonat, terhadap sulfat adalah Ba yang banyak, dan terhadap kromat juga adalah Ba. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan identifikasi Mg bagusnya pakai OH- dan F-. Identifikasi Ca pakai oksalat, Sr pakai karbonat, barium pakai sulfat atau pakai kromat. Saya kasih contoh. Ibu punya 4 tabung, isinya adalah ion alkali tanah. Keempat tabung itu ibu tambah dengan K2SO4. Ternyata tabung 1 endapannya banyak, tabung 2 sedikit dan tabung 4 adalah larut. Nah, kesimpulannya tabung 1 itu berisi apa? Nah, kita tinggal lihat di sini, barium mengendapnya itu banyak oleh siapa? Oleh sulfat. Maka tabung 1 adalah Ba2+, dan tabung 4 yang larut adalah siapa? Mg, ya. Tabung 4 isinya adalah Mg2+, seperti itu, ya. Nah, yang belum saya jelaskan adalah tadi bagaimana pembuatan logam alkali tanah, ya. Misalnya kita akan membuat Mg ini melalui proses Dow, ya. Dari apa? Dari elektrolisis MgCl2, ya, lalehan itu menjadi Mg2+ tambah 2Cl-, sehingga nanti di katoda Mg2+-nya direduksi menjadi Mg. Maka kita akan memperoleh logam Mg. Itu salah satu cara pembuatan logam alkali tanah, ya. Kemudian yang ketiga, ibu mau jelaskan tentang periode 3 sistem periodik, ya. Periode 3 sistem periodik kita anggotanya nama, Sipes, Clark, NaMgAl, Si, Ps, Cl dan Al, ya. NaMgAl itu adalah logam, Si metaloid, ya. Dan PsCl itu bukan logam dan Al-nya adalah gas mulia. Logam terbanyak di periode 3 adalah aluminium, sedangkan unsur bukan logam terbanyak di periode 3 adalah sulfur, ya. Kemudian Na membentuk basa kuat, NaOH, Mg, MgOH2, Al, AlOH3. MgOH2 itu basa lemah, AlOH3 adalah basa amfoter, ya. Sehingga Na-nya logamnya lunak, Mg agak keras logamnya, dan Al lebih keras, ya. Nah, untuk Si, untuk NaMgAl itu mudah membentuk basa, ya. Kemudian sifat basa dari kiri ke kanan semakin lemah. Tapi Si adalah metaloid, ya. Dia mudah membentuk asam H2SiO3. Jadi dari Si sampai dengan Cl mudah membentuk asam, ya. Kemudian bagaimana kestabilannya? NaMgAl stabil, ya, sebagai unsur logamnya. Sedangkan Si membentuk molekul raksasa yang sesifat dengan intan. Oleh sebab itu Si punya titik laleh yang paling tinggi. P stabil sebagai molekul tetraatomik, S sebagai oktatomik, dan Cl2 sebagai molekul diatomik, sedangkan Ar-nya sendiri sebagai molekul monoatomik. Bagaimana sekarang dengan sifat-sifatnya, ya? Dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin bertambah. Siapa yang bertambah?
energi ionisasi, keelektronegatifan, bilangan oksidasi, sifat asam dan sifat oksidator. Kemudian sifat yang semakin berkurang dari kiri ke kanan adalah jari-jari atom, daya hantar, sifat logam, sifat basa dan sifat reduktor, itu semuanya semakin kecil. Kemudian yang terpenting adalah kemiripan sifat diagonal antara alkali tanah dan yang masuk dalam periode 3. Li dan Mg sesifat itu, yaitu dua-duanya kalau bereaksi dengan udara, bereaksi dengan nitrogen dan oksigen. Sedangkan Be dan Al keduanya bersifat amfoter, ya. Basa amfoter dari Be adalah BeOH2, asamnya H2BeO2, sedangkan Al AlOH3 dan asamnya HAlO2. B dan Si keduanya bersifat metaloid, oleh sebab itu titik lelehnya cukup tinggi. Demikian anak-anak untuk kimia unsur, nanti ada yang harus dikerjakan karena saya akan kirim soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.